Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita akan dengar apa yang jadi pesan Tuhan buat kita ya, buat saya Bapak Ibu dan Saudara pagi ini. Oke, pesannya adalah gini, Tuhan sedang melakukan sesuatu meskipun kita tidak bisa melihatnya. Ya. Saya ulangi, Tuhan sedang melakukan sesuatu meskipun kita tidak bisa melihatnya. Artinya kita nggak bisa ngelihat dengan mata jasmani kita, tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, melalui pesan ini Tuhan lagi yakinkan kita bahwa mungkin waktu kita menjalani hari-hari kehidupan kita ada tantangan, ada problema yang kita hadapi. Kita merasa lagi berjalan sendiri. Tetapi melalui pesanan itu Tuhan lagi kasih tahu kita bahwa Tuhan sedang lakukan sesuatu, mungkin kita nggak lihat. Yang percaya katakan amin. Tuhan lagi melakukan sesuatu, Tuhan lagi tuntun kita, Tuhan lagi arahkan kita, dan Tuhan lagi bawa kita ke sesuatu yang luar biasa pastinya. Saya mau ajak kita buka Mazmur 105 ayat 16 sampai 19. Saya ajak kita baca sama-sama bergantian. Mazmur 105 ayat 16 sampai 19. Oke, saya ada ayat 16. Ketika ia, maksudnya Tuhan ya, ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Silakan. Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Ada sesuatu yang kita nggak dapatkan dari kisah Yusuf di Kejadian, tetapi kita dapatkan ini di Mazmur. Ya. Jadi ada pemazmur yang mengalami penyingkapan bahwa wow, nggak pernah diceritakan sebelumnya bagaimana keadaan Yusuf. Bagaimana di situ diceritakan ada rencana Tuhan. Dan Yusuflah yang diutus untuk masuk ke dalam sebuah skenario dahsyatnya Tuhan. Ya. Dan di situ pemazmur juga menyingkapkan bagaimana keadaan Yusuf waktu dibawa. Di situ dikatakan mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi dan seterusnya. Ya, ini disingkapkan oleh pemazmur. Di kitab Kejadian gak tertulis bagaimana keadaan Yusuf waktu dibawa. Oke Bapak Ibu Saudara, nanti saya jelaskan. Nah sekarang gini, tentu kita udah hafal, sangat hafal tentang kisah Yusuf. Ya, salah satu kisah yang paling banyak dibahas, ya salah satunya adalah kisah Yusuf. Bagaimana kita tahu Yusuf suatu hari dimasukkan oleh kakak-kakaknya yang membenci dirinya, dimasukkan ke dalam sumur kering, kemudian diangkat keluar dari sumur kering, dan kemudian dilaporkan sama kakak-kakaknya karena baju yang indah yang dikenakan Yusuf itu dilumuri sama darah kambing, sehingga waktu dilaporkan kepada Yakub ayahnya, Yakub sedih karena waduh anaknya mati, diterkam binatang buas. Yusuf kemudian dijual kepada pedagang Midian yang sedang dalam perjalanan menuju Mesir. Sampai di Mesir dijuallah Yusuf ya, yang adalah jadi budak berlian. Dijualnya Yusuf ke Potifar. Potifar adalah pejabat kerajaan Mesir. Dia di situ dikatakan kepala pengawal raja. Kemudian bekerjalah sekian lama di situ. Kemudian suatu hari istri Potifar tertarik dengan Yusuf dan menggodanya dan mengajaknya tidur. Dan kemudian kita tahu digoda Yusuf nggak mempan, akhirnya dilaporkannya lah, difitnahnya lah Yusuf sebagai salah satu tindakan pemerkosaan terhadap istri Potifar, dan akhirnya Yusuf dipenjara. Kurang lebih seperti itu jalan ceritanya, kita udah hafal Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita mencoba menyelami perjalanan hidup Yusuf memang nggak mudah. Ya. Fase demi fase yang tadi saya sebutkan tadi, itu semua fase-fase nggak enak semua tuh. Perjalanan sangat gak mudah. Yusuf ya orang yang sangat disayangi di keluarga. Hanya dia yang diberikan pakaian yang indah-indah. Kakak-kakaknya bekerja, ini membuat kakak-kakaknya iri hati. Seorang yang biasa di rumah kemudian masuk ke dalam sebuah perjalanan panjang yang gak enak ini. Tentu sesuatu yang gak mudah buat Yusuf Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, maksud saya gini. Bagi Yusuf pribadi, apa yang ia alami, inilah perjalanan hidupku, inilah kisah hidupku. Ya. Tetapi kalau tadi kita baca Mazmur 105, apa yang kita temukan? Itu bukan kisah hidup Yusuf. Nah ini ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu Saudara. Ya.
Buat saya menarik. Ternyata perjalanan Yusuf itu bukan tentang kisah hidup Yusuf. Perjalanan panjang yang dia hadapi sampai suatu hari dia diangkat oleh Raja Fir'aun menjadi orang nomor 2 di Mesir. Itu adalah kisah tentang bagaimana Tuhan punya rencana dahsyat dalam menyelamatkan sebuah bangsa. Dan Yusuf hanyalah salah satu aktor yang terlibat di dalamnya. Jadi bukan tentang kisah Yusuf, tapi tentang kisah Tuhan. Bagaimana Tuhan menyelamatkan sebuah bangsa. Ya. Nanti akan dibahas lebih dalam lagi di bagian dalam ya. Nah apapun yang dialami Yusuf, ia gak sendiri. Tanpa dia menyadari ada tangan Tuhan yang sedang menuntun, yang sedang bekerja atas dirinya. Dan Yusuf sedang dibawa ke suatu titik di mana suatu hari dia akan dipercayakan perkara yang dahsyat, perkara yang besar. Ya. Jadi artinya inilah dikatakan Tuhan sedang melakukan sesuatu meskipun hal yang maksud saya gini, hal yang sama juga Tuhan lakukan di atas kehidupan kita. Kadang kita nggak tahu nih Tuhan lagi mau bawa aku kemana sih. Hal yang sama Yusuf mungkin waktu ngalami itu dia juga nggak tahu Tuhan mau bawa aku kemana. Tetapi tanpa setahu Yusuf, tanpa mungkin setahu kita, ada tangan Tuhan yang terus tuntun dan arahkan kita untuk membawa kita kepada suatu penggenapan yang kita nggak tahu apa. Karena kita udah baca Alkitab, maka kita tahu Yusuf dibawa kepada sebuah penggenapan di mana dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Hal yang sama. Waktu kita nggak tahu, waktu kita menjalani hari-hari nggak mudah. Lewat pesanan ini Tuhan lagi bilang ada tangan Tuhan yang menyertai yang ngerti katakan amin. Ada tangan Tuhan yang tidak terlihat. Ada Tuhan yang sedang bekerja yang kita mungkin gak bisa pahami seperti apa. Tapi Tuhan sedang menuntun kita. Hal yang sama juga Yusuf. Kenapa Tuhan menyertai Yusuf sedemikian rupa? Karena gini. Yang saya sebutkan tadi. Itu bukan kisah Yusuf. Itu kisah Tuhan dalam membawa sebuah bangsa. Supaya tidak menjadi punah. Nah nanti saya akan jelaskan bagaimana hal yang sama juga dengan kita. Hidup yang kita jalani adalah bukan tentang kita. Oke, inilah yang jadi pesan Tuhan dulu ya. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita. Mungkin perjalanan yang kita sedang jalani adalah di dalam mengiring Tuhan. Mungkin gak semudah yang kita bayangkan pada waktu dulu kita kenal Yesus. Waktu kita berjalan di dalam mengiring Tuhan, wow. Kita masuk babak demi babak yang mungkin gak mudah. Ya, orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan kadang-kadang ngalami, wow, ternyata nggak mudah. Ya, ada berbagai tantangan yang harus kita hadapi. Ingat ya, lomba yang kita jalani yang diwajibkan bagi kita ada lomba lari jarak jauh. Di mana jalannya mungkin nggak selalu rata, jalannya berkelok-kelok, jalannya bisa menurun, jalannya bisa menanjak, jalannya bisa berbatu-batu, bisa berbagai kondisi. Ya. Nah melalui pesanan ini Tuhan sedang menyampaikan bahwa ada tangan Tuhan yang tidak terlihat. Yang sedang bekerja di balik semua yang sedang kita jalani. Yang seringkali kita nggak menyadari. Untuk apa? Untuk membawa kita kepada rencananya yang luar biasa. Jadi pesan ini Tuhan kasih tahu sama saya Bapak Ibu dan Saudara bahwa mungkin waktu kita menjalaninya nggak mudah. Tapi Tuhan lagi bilang ada tangan Dia yang menyertai. Katakan amin. Ya. Namun cara Tuhan membawa kita kepada rencana penyelamatan dalam tanda kutip ya. Seperti Yusuf ada rencana penyelamatan Tuhan. Jangan akhirnya menjadi sulit dan jadi berputar-putar akibat reaksi yang salah dari kita sebagai orang percaya. Ingat perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kan mestinya kan gak sepanjang itu. Gak mesti 40 tahun. Tapi akhirnya jadi 40 tahun gara-gara apa? Gara-gara ada reaksi-reaksi yang salah yang ditimbulkan daripada si orang Israel sendiri. Mereka jadi panjang bukan karena musuh. Mereka jadi panjang karena mereka bereaksi salah atas setiap apapun yang dihadapi. Ya. Dan kita tahu itu kan diawali dari kisah 10 pengintai. Kita udah sering dengar juga kisah ini, 12 pengintai melihat kondisi yang sama, melihat orang-orang yang tinggi besar, raksasa-raksasa yang sama. Tetapi 10 orang melaporkan hal yang salah. Ini membuat perjalanan menjadi perjalanan panjang. Tetapi juga jangan disalahpahami Pak, perjalanan Yesus juga panjang. Ya.
Perjalanan Yusuf memang nggak sepanjang perjalanan bangsa Israel. Itu karena gini, karena memang titik penggenapannya ada di Mesir. Tuhan punya rencana. Nah, ada sebuah perjalanan yang Yusuf harus jalani yang diisi oleh pembentukan demi pembentukan seorang yang bernama Yusuf ini. Dari seorang anak rumahan ingin dipercayakan sesuatu yang luar biasa. Lewat perjalanan yang dia alami, itu juga salah satu cara Tuhan sambil membawa Yusuf ke titik penggenapan. Dulu kita pernah mendengar penjelasannya. Titik penggenapannya adalah Mesir. Sambil di situ Tuhan juga sambil membentuk pribadi Yusuf. Nah, untuk membawa Yusuf, makanya peristiwa Yusuf kenapa bisa sampai di Mesir kan? Diawali nih si anak rumahan ini harus keluar dulu dari rumahnya. Kemudian dilepaskan baju indahnya, dimasukkan ke sumur, dijual kepada pedagang Midian. Di Alkitab ditulis yang sedang menuju ke Mesir. Jadi memang Tuhan lagi mau bawa Yusuf ke titik penggenapan. Yang memang membutuhkan waktu perjalanan. Di situ Bapak Ibu Saudara. Ya. Bahkan sengaja difitnah supaya masuk ke lingkungan istana, penjara istana di situ. Nah, semua rangkaian peristiwa ini mengarah menuju kepada titik penggenapan rencana Tuhan, yaitu Mesir. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita sikapi berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar kita menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja atas hidup kita. Bukan hanya taunya nanti di bagian akhir, tetapi juga menyadarinya saat ini. Seringkali kan orang baru taunya kan terakhir kan. Oh ternyata kenapa aku dibawa begini, ngalami itu, nanti di akhirnya baru tahu. Ternyata Yusuf juga kan baru menyadari kan. Oh ternyata perjalanan panjang yang gak enak ini, dia baru tahu ujungnya ternyata untuk aku dipercayakan sesuatu yang luar biasa. Dibentuknya lah aku sepanjang hari-hari perjalananku untuk sesuatu yang luar biasa. Hal yang sama lewat pesanan itu Tuhan lagi ingatkan, jangan kita hanya sadari nanti, suatu hari nanti. Tapi Tuhan juga mau kita menyadari sekarang bahwa ini adalah skenario Tuhan yang sedang membawa kita, di mana Dia campur tangan dari dalam setiap hal-hal yang kita sedang lalui. Tetapi tadi kita diingatkan, jangan bereaksi salah yang membuat perjalanan jadi panjang. Oke, hal yang pertama nih, jangan memaksa Tuhan masuk ke dalam kisah kita, ya, dalam tanda kutip kisah kita. Jangan memaksa Tuhan masuk ke dalam kisah kita, tetapi bawa diri kita masuk ke dalam kisahnya Tuhan. Jangan memaksa Tuhan masuk ke dalam kisah kita, tapi bawa diri kita masuk ke dalam kisahnya Tuhan. Tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, perjalanan iring Tuhan yang selama ini dijalani dengan berbagai tantangan dan berbagai hal-hal yang membuat perjalanan menjadi mudah. Kadang-kadang orang percaya berpikir gini, kenapa ya Tuhan gak bikin perjalanan ini jadi mudah? Mestinya kan Tuhan ini, mestinya Tuhan gini, mestinya Tuhan bikin ini, Tuhan lakukan ini. Kan jadi enak. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa apa yang kita lalui adalah tentang kita. Inilah kisah hidupku. Bukan ternyata Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita harus menyadari ada kisah Tuhan. Di mana Tuhan lagi mau ajak kita masuk ke dalam kisahnya. Tuhan mau ajak kita orang percaya masuk ke dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita dari kalau kita menyadari itu, sehingga kita tahu cara kita bersikap. Seringkali kan kita yang bikin Tuhan maklum dong, Tuhan kalau aku gini, kalau aku melakukan gini, kan ini kisahku gitu. Oke. Jadi perjalanan kisah Yusuf ini bukan tentang biografi tentang Yusuf. Ya, bukan tentang biografi seorang bernama Yusuf, seorang anak muda, anak rumahan dari sebuah kota kecil kemudian diangkat menjadi penguasa nomor 2 di Mesir, ya. Sehingga pada saat di ujung Yusuf bikin buku seperti kebanyakan orang kan. Perjalanan inilah kisah hidupku dari seorang yang nggak punya apa-apa tapi akhirnya menjadi sukses, menjadi begini, menjadi begitu, akhirnya jadi sebuah buku biografi. Kalau Yusuf sampai berpikir seperti itu salah, itu bukan tentang dia. Itu adalah kisah Tuhan. Yusuf hanyalah salah satu aktor yang terlibat aja di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Jadi
Peristiwa Yusuf adalah kisah bagaimana Tuhan sedang menyelamatkan sebuah bangsa yang besar. Dan Tuhan memilih seorang bernama Yusuf yang memiliki bahan bagus untuk dilibatkan ke dalam rencana Tuhan. Makanya kalau kita buka di dalam Kejadian pasal 50, ayat yang ke-20. Yusuf di situ baru menyadari bahwa semuanya itu bukan tentang aku. Oke, saya baca ya, ada di depan. Yusuf bilang nih sama saudara-saudaranya ketika dia udah jadi seorang penguasa di Mesir. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bukan tentang dia, tapi tentang rencana Tuhan di dalam menyelamatkan sebuah bangsa yang luar biasa, umat pilihan Tuhan. Bersyukur Yusuf dapat memainkan peranannya dengan baik, yaitu dengan menampilkan reaksi-reaksi yang benar. Ya. Yusuf bisa aja kan sakit hati, dendam, ya, marah, penuh dengan kemarahan hidupnya. Atau juga Yusuf sempat bikin deg-degan ketika apa? Ketika ia digoda sama istri Potifar. Untung di situ Yusuf lulus, Bapak Ibu. Coba seandainya Yusuf tergoda sama istri Potifar yang konon menurut kitab catatan di luar Alkitab tentang sejarah istri-istri pejabat di Mesir. Katanya istri Potifar itu cantik sekali. Dan waktu dia menggoda Yusuf, seandainya Yusuf tertarik sama istri Potifar, yang gagal bukan hanya hidup Yusuf, tapi yang gagal adalah rencana Tuhan. Karena titik penggenapannya adalah di Mesir. Di istana di situ. Seandainya Yusuf menerima godaan istri Potifar dan kemudian tidur, ya akhirnya Yusuf dipiara sebagai berondong oleh istri pejabat dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi salah satu camat di wilayah di kota, di wilayah tempat di mana Potifar berada. Itu rencana Tuhan gagal itu. Artinya perlu waktu lagi mungkin untuk mengingatkan Yusuf, ayo Yusuf, bukan di situ, bukan di situ. Tetapi yang luar biasa, Yusuf menyadari. Waktu digoda sama istri Potifar, dia katakan gitu, dia katakan bahwa dia takut sama Allahnya. Memang aku dipercayakan berbagai, dengan segala kuasa atas kepemilikan Potifar, kecuali engkau, karena engkau istriku. Istri Potifar. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Artinya ketika Yusuf dapat memainkan peranannya dengan baik, maka itu yang memudahkan rencana Tuhan terhadap penggenapan dari apa yang Tuhan sudah rancangkan. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, rencana Tuhan membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian, ya ini di Kisah Layan. Rencana Tuhan dalam membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian bisa menjadi gagal. Karena adanya 10 pengintai yang mengajak bangsa Israel untuk tidak mau masuk ke sana. Jadi ada 10 pengintai yang gara-gara memandang dengan cara yang salah. Mereka hampir saja memaksa Tuhan untuk masuk ke dalam kisah mereka. Ya. Jadi di poin yang pertama ini saya mencoba menjelaskan ada kisah kita, ada kisahnya Tuhan. Ini membuat kita lebih memudahkan, memiliki mindset yang lebih mudah untuk membayangkannya. Ya. Ada 10 pengintai yang mencoba memaksa Tuhan untuk masuk ke dalam kisah mereka. Tuhan, aku gak mau masuk ke sana. Aku lebih nyaman kalau gak masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Karena di situ negerinya ada raksasa dan lain-lain. Dan ini disetujui oleh seluruh mayoritas bangsa Israel. Tetapi ada 2 pengintai yang tetap berkata, tetap kita harus masuk ke skenarionya Tuhan. Kita harus masuk ke kisahnya Tuhan. Nah sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, mudah untuk membaca di Alkitab akhir daripada cerita sebuah banyak tokoh-tokoh di Alkitab. Yang kita tahu dari awal sampai akhirnya bagaimana mereka mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan bagaimana Tuhan campur tangan. Nah demikian juga halnya dengan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita
ngerti bahwa apa yang kita sedang jalani adalah bukan tentang kisah kita, tapi tentang kisah Tuhan lagi membawa kita, maka kita memiliki mindset yang berbeda. Seringkali kan kita merasa perjalanan hidup yang kita jalani ini adalah tentang kita. Tentang kita yang gak ngerti, tentang si orang percaya yang gak ngerti, tentang si orang percaya yang disuruh Tuhan melakukan ini, si orang percaya gak mau. Tuhan kasih tuntunan, aku gak mau ikut tuntunannya. Dan minta Tuhan maklumi dong, minta semua orang memaklumi, kalau aku gini kalian harus ngerti dong gitu ya. Nah itu lagi memaksakan semua orang untuk masuk ke dalam kisahnya. Tetapi kalau kita ngerti bahwa perjalanan kita adalah tentang kisah Tuhan, tentang membawa kita ke dalam rencananya yang dahsyat, maka reaksi apa yang kita timbulkan? Kita akan menyesuaikan, oh ini tuh rencana Tuhan. Ini ternyata tentang Tuhan di dalam membawa kita. Bahwa kalau ternyata kita belum melakukan ini, wah Tuhan, bahwa aku untuk bisa melakukannya, untuk kita masuk ke dalam rencananya Tuhan. Saya percaya kalau kita paham tentang hal ini, maka kita akan dengan mudah menyesuaikan diri kita untuk apa sih yang Tuhan inginkan, apa sih yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan, ambil contoh ya, di dalam salah satu kehidupan kita, kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga. Tentu kita rindu kehidupan rumah tangga yang kita jalani adalah kehidupan yang dimana Tuhan campur tangan untuk membawa kita kepada rencananya. Oleh sebab itu, pastikan bahwa kalau kita mendengar pesan Tuhan tentang fungsi seorang pemimpin harusnya apa, seorang istri harusnya apa, seorang anak harus apa. Itu karena apa? Karena Tuhan lagi mau membawa keluarga kita ke dalam rencananya. Itu adalah tentang kisah Tuhan membawa keluarga kita ke dalam rencananya. Tapi kalau kita punya mindset, ini keluargaku, semua orang harus maklum kalau aku bersikap seperti ini. Ini artinya kita lagi memaksakan Tuhan untuk ngerti tentang kisah kita, tentang keluarga. Sehingga kalau kita punya mindset seperti ini, nggak akan pernah bisa berubah. Karena kita lagi merasa, ini kan kisahku. Ini kisahku, aku maunya gini mau apa? Sebagai suami, kalau aku maunya gini mau apa? Sehingga ada suatu hal yang terus berlarut-larut karena kita merasa bahwa itulah kisah keluargaku. Tapi kalau kita memandang bahwa ini adalah kisah Tuhan di dalam membawa keluarga orang-orang percaya ke dalam rencananya, mestinya kita akan mulai menyesuaikan oh ini maunya Tuhan. Oke Tuhan, aku mau ikut. Aku mau bisa melakukannya. Aku minta dimampukan untuk melakukannya. Karena seberapa banyak hal yang sama berlangsung berpuluh-puluh tahun tanpa ada keinginan ingin berubah. Karena kita merasa itu mah kisahku. Kalau aku maunya begini, kalian maklum. Itu kalau suami, istri juga, anak juga sama. Minta dimaklumi dong kalau aku ini. Nah kalau kita tahu, kalau kita membawa anak kita masuk ke dalam rencananya Tuhan, maka apa maunya Tuhan, kita libatkan anak itu masuk dalam rencana Tuhan. Ini loh, Tuhan maunya begini. Oke, itu hal yang pertama Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan memaksa Tuhan masuk ke dalam kisah kita, tapi bawa diri kita masuk ke dalam kisahnya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan memaksa diri kita untuk terus melihat dengan mengandalkan mata jasmani, namun belajar untuk melihat dengan mata rohani. Yang kedua adalah jangan memaksa diri kita untuk terus melihat dengan mengandalkan mata jasmani, namun belajar untuk melihat dengan mata rohani. Saya mau ambil ini juga sama di dalam Mazmur 105 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi pemazmur yang sama ini yang tadi menyingkapkan tentang karena ada rencana Tuhan atas bangsa Israel sehingga diutusnyalah Yusuf. Bagaimana Yusuf dibelenggu, bagaimana kakinya seperti itu. Itu penyingkapan yang dapatkan siapa sih pemazmur ini?
Yang dipercaya adalah Daud. Karena ini masih dalam sebuah rangkaian tentang Mazmur Daud. Dari mana Daud bisa dapat pemahaman yang seperti itu? Jawabannya ayat 4 ini. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Sehingga dia mengerti bahwa untuk itulah Yusuf dibawa dari sebuah titik di rumahnya sampai ke titik penggenapan di Mesir. Karena Tuhan punya rencana atas sebuah bangsa. Bukan Tuhan sayang sama, bukan Tuhan punya rencana atas Yusuf dan ingin menjadikan Yusuf sebagai penguasa. Bukan itu, karena Tuhan mau menyelamatkan sebuah bangsa. Dan itu disingkapkan dari seorang yang mencari Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pemazmur dalam kedekatannya dengan Tuhan banyak mengalami pengertian dan penyingkapan atas hal-hal yang buat sebagian orang nggak paham. Ingat juga tentang pemazmur Asaf kan di Mazmur 73, nggak usah dibuka. Asaf kan sempat mengalami masa-masa cemburu terhadap orang-orang fasik yang dibiarkan hidup enak kan. Sampai dia protes, sampai dia bilang hampir saja aku tergelincir di dalam mengiring Tuhan. Karena apa? Dia melihat kok orang fasik dibiarkan enak sih. Tetapi akhirnya Asaf, pemazmur, menyadari bahwa aku baru tahu. Orang yang kelihatannya enak dengan hidup seenaknya tanpa takut akan Tuhan akan berakhir seperti apa? Itu Asaf dapati waktu dia masuk ke hadirat Tuhan. Dia diberi pemahaman sama Tuhan. Jangan kau mungkin gini, jangan kau iri sama orang-orang itu. Lihat akhir daripada hidup mereka. Seolah-olah mereka orang percaya tetapi mereka hidup dengan seenaknya. Itulah akhir hidupnya dan di situ di Mazmur 73 Asaf memahami ketika dia masuk hadirat Tuhan. Seperti itu loh. Jadi ternyata gini maksudnya. Orang yang cari Tuhan, orang yang cari wajah Tuhan akan banyak dibukakan tentang hal-hal yang mungkin orang lain gak paham. Lewat poin yang kedua ini Tuhan mau kita nih si orang percaya seringkali kan di dalam menjalani kehidupan kadang-kadang kan sering gak ngerti kenapa ya. Kok dibawa ke sebuah situasi yang gak ngerti. Nah itulah pentingnya kita orang percaya ini adalah orang-orang yang di sini dikatakan mencari Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Orang-orang yang cari kedekatan sama Tuhan, maka di situ Tuhan akan menyingkapkan hal-hal yang mungkin tadinya kita gak ngerti. Karena gini Bapak Ibu Saudara, ketika masa-masa gak mudah itu datang, ternyata gini, setan, si musuh nih, dapat dengan mudah mengalihkan perhatian kita dari apa yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Perjalanan hidup Yusuf itu gak mudah Bapak Ibu Saudara. Dan jarang diketemui hari-hari Yusuf. Di situ dikatakan oleh penulis Yusuf lagi dekat sama Tuhan. Tapi kalau Yusuf memang gak secara eksplisit di situ dikatakan Yusuf lagi mencari Tuhan. Kalau Yusuf gak tertuju pandangannya sama Tuhan, ada begitu banyak godaan. Maka tadi saya katakan waktu dia keluar dibawa sebagai budak belian, pedagang Midian, bagaimana dibelenggu, dirantai seperti itu. Rasanya kemarahan, dendam, dan berjanji untuk membalas kepada kakaknya, mungkin itu udah bercampur aduk di dalam hatinya. Iblis sangat mudah bermain di situ. Tetapi apa yang menjadi pegangan Yusuf kan? Waktu dia mendapat visi dari Tuhan. Ada sesuatu yang dia gak paham kemana Tuhan mau bawa. Tetapi satu hal rasanya aku mau dibawa ke sesuatu yang dahsyat nih sama Tuhan. Waktu dia digoda sama istri Potifar. Mestinya kan kalau Yusuf ada di dalam keadaan yang labil. Bukankah sebetulnya enak kan diam-diam dipiara sama istri pejabat? Merdekalah aku, gak mesti menderita kayak begini. Tetapi yang membuat dia menolak? Karena takutnya akan Tuhan. Artinya ada keterhubungan yang terus Yusuf jalin dengan Tuhan. Di saat masa-masa itu sebetulnya iblis banyak berbicara, udahlah Yusuf ngapain lu ikut masih percaya sama janji Tuhan. Tinggalin aja dan seperti itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan selalu berjalan
untuk terus melihat dengan mengandalkan mata jasmani. Karena kalau terus mengandalkan mata jasmani, hal yang jasmani sangat mudah mengecoh. Itulah sebabnya di situ dikatakan belajar untuk melihat dengan mata rohani. Saya mau ajak kita buka Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi lewat suratnya ini Rasul Paulus mengajak orang percaya untuk minta sama Tuhan. Bapa yang mulia itu katanya, supaya kasih kita roh hikmat dan wahyu. Hidup dalam kepenuhan roh. Sehingga Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih penyingkapan, supaya waktu kita iring Tuhan, gak selalu mengandalkan mata jasmani. Kalau cuma mengandalkan mata jasmani, seringkali kita terkecoh. Seringkali kita gak nyangka, wah Tuhan makanya lagi membawa, lagi gak sayang sama aku. Buktinya orang-orang juga gak peduli sama aku. Aku sendiri, aku berjuang sendiri. Kenapa? Karena selalu mengandalkan mata jasmani. Dan keadaan semakin buruk. Karena yang dilihat adalah mata jasmani. Tapi lewat pesannya itu kan tadi kita tahu ya, bahwa Tuhan sedang bekerja tanpa kita tahu. Nah Tuhan mau kita menyadari. Makanya gini, jangan selalu melihat dengan mata jasmani. Ada sesuatu yang harus dipertajam, yaitu mata rohani kita. Lewat hubungan yang kita bangun. Itulah sebabnya pemazmur kenapa dia bisa ngerti penyingkapan-penyingkapan itu. Waktu dia datang cari Tuhan. Waktu dia membangun relasi sama Tuhan. Kenapa Asaf jadi mengerti tentang hal orang fasik tadi. Waktu dia datang mendekat cari hubungan sama Tuhan. Dia ngerti penyingkapan. Nah orang yang selalu mengandalkan mata jasmani akan kebentur sana kebentur sini. Kenapa? Mata jasmani bisa sangat menipu. Tapi waktu kita juga berjalan diselingi dengan ada ketajaman mata rohani. Kita sambil diajarkan Tuhan, ini loh maksud aku, bawa kamu ke dalam posisi ini. Jadi ngertinya bukan nanti ngerti di akhir, tetapi ngerti pada saat kita menjalaninya. Dan ini sangat memudahkan kita untuk mengkoreksi diri kita. Ada sesuatu yang harus kamu perbaiki. Oh iya. Dan itu yang membawa kita untuk terus masuk ke dalam kisahnya Tuhan. Kalau berjalan dalam mata jasmani, kita akan terus ditarik untuk berjalan dalam kisahnya kita. Di mana semua orang mesti ngerti kita, Tuhan mesti ngerti. Kalau aku mau jalan begini, engkau mesti ngerti aku dong. Tapi waktu kita berjalan dengan ketajaman mata rohani, kita ngerti, oh bukan tentang aku. Ini tentang Tuhan. Aku harus membawa diriku kepada maunya Tuhan. Kepada tuntunannya Tuhan. Ya mungkin itulah jadi pesan Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Ya saya percaya bahwa lewat pesanan ini Tuhan lagi kasih tahu. Seringkali orang percaya nggak tahu apa yang sedang dia jalani. Padahal sekiranya dia ngerti. Ada tangan Tuhan yang menuntun dan membawa ke dalam rencana Tuhan. Bukan rencana dirinya. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.